Selamat pagi anak-anak yang hebat. Apa kabar kalian hari ini? Ya, Ibu Ismaria berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Ananda. Dan hari ini kalian masih semangat. Karena hari ini bersama dengan Ibu Ismaria kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita untuk tema 3. Jadi kemarin kita sudah melakukan ujian ulangan harian untuk subtema 2. Nah, hari ini kita akan masuk pada tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3 tumbuhan di sekitarku pada pembelajaran yang pertama dan kedua. Bagaimana Ananda? Sudah siap belum? Ya, Ibu Ismaria berharap kalian sudah siap ya. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita untuk hari ini ya. Ananda, kamu tentu masih ingat bahwa pada pembelajaran yang lalu kita telah banyak belajar tentang penggunaan tanda titik pada kalimat. Nah, dalam menulis sebuah kalimat, kita perlu memperhatikan penggunaan tanda titik. Tanda titik merupakan akhir dari suatu kalimat. Setelah tanda titik, kita dapat menuliskan kalimat yang baru. Sekarang coba perhatikan contoh berikut ini. Tumbuhan memerlukan makanan. Makanan tumbuhan adalah pupuk dan air. Coba kalian lihat pada baris yang pertama, untuk kalimat yang pertama, tumbuhan memerlukan makanan. Pada akhir kalimatnya, kita dapat melihat bahwa ada tanda titik pada akhir kalimat tumbuhan memerlukan makanan. Nah, tanda titik ini menandakan bahwa kalimat itu sudah berakhir. Jadi, kalau kita membuat sebuah kalimat untuk menandakan bahwa kalimat yang kita buat itu selesai, maka kita memberikan tanda titik. Perhatikan kembali untuk kalimat yang kedua. Makanan tumbuhan adalah pupuk dan air. Nah, di sini kita kembali melihat ada tanda titik di akhir dari kalimat. Mengapa ada tanda titik di sini, Ananda? Ya, tanda titik ini menandakan bahwa ini adalah akhir dari kalimat itu. Jadi kalimat ini telah berakhir atau kalimat ini telah selesai dibuat. Jadi jika kita membuat sebuah kalimat, kita wajib memberikan tanda titik pada akhir dari kalimat yang kita buat. Nah, Ananda, pada pembelajaran yang lalu kita juga sudah belajar tentang berat benda, bagaimana mengukur berat benda. Hasil pengukuran berat dapat dinyatakan dalam satuan gram yang biasa kita singkat dengan huruf G kecil, kilogram, kg, atau hektogram, Hg. Jadi kalau hektogram itu juga biasa kita sebut dengan ons ya pada kehidupan kita sehari-hari. Ibu ulang kembali. Hasil pengukuran berat dapat dinyatakan dalam satuan gram, kilogram, atau hektogram. Nah, untuk menyelesaikan masalah berat, kita perlu menyamakan satuan berat terlebih dahulu. Ingat kembali hubungan antar satuan berat berikut ini. Coba lihat. 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Atau sebaliknya, 1000 gram sama dengan 1 kilogram. 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. Dan sebaliknya, 10 hektogram sama dengan 1 kilogram. 1 hektogram
sama dengan 100 gram. Dan 100 gram itu sama beratnya dengan 1 hektogram. Sekarang coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Ayah membeli 3 kg jeruk dan 20 hektogram anggur. Berapa hektogram jumlah buah yang dibeli ayah? Nah, di sini diberikan penyelesaiannya ya. Dan kalian juga nanti harus mengikuti penyelesaian yang seperti ini. Jadi, memudahkan kalian belajar. Nah, untuk penyelesaian soal ini, jumlah buah yang dibeli oleh ayah itu sama dengan 3 kg ditambah 20 hektogram. Nah, karena yang ditanyakan adalah jumlah buah yang dibeli ayah dalam hektogram, maka kita perlu menyamakan satuan beratnya terlebih dahulu. Nah, kita ubah satuan berat dari kilogram ke hektogram. 3 kilogram itu sama dengan 30 hektogram. Dan yang 20 hektogram tidak perlu lagi kita ubah satuannya. Jadi, kita sekarang bisa melakukan penyelesaian dengan menjumlahkannya. 30 hektogram ditambah 20 hektogram sama dengan 50 hektogram. Jadi, jumlah buah yang dibeli sama dengan 50 hektogram. Ananda, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenal karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Karya 3 dimensi juga memiliki isi dan ruang. Karya 3 dimensi dapat dilihat dari sisi depan, belakang, samping, dan atas. Nah, coba kalian buka buku kalian pada halaman 143. Di situ ada contoh yang merupakan karya seni 3 dimensi. Karya 3 dimensi memiliki unsur-unsur yaitu titik, garis, bidang, dan bentuk, serta warna, serta satu lagi bentuk permukaan atau teksturnya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Di sini ada hasil karya yang terbuat dari plastisin. Dan hasil karya yang terbuat dari plastisin adalah contoh karya seni 3 dimensi. Coba kalian lihat. Di sini ibu memberikan contoh-contoh hasil karya seni 3 dimensi yang berupa tumbuhan. Karena subtema 3 itu berbicara tentang tumbuhan di sekitarku. Coba perhatikan baik-baik. Di sini ada bunga, kemudian ada buah-buahan. Dan jika kalian memperhatikan dengan teliti, di situ juga ada hewan ya. Mengapa ibu berikan hewan juga di situ? Ya, karena kita belajar dari tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Jadi, plastisin yang juga merupakan contoh karya seni 3 dimensi di sini, ibu mencari plastisin yang berupa hewan dan tumbuhan. Nanti Ananda pada pembelajaran selanjutnya
kalian akan ditugaskan ibu untuk membuat plastisin seperti ini. Jadi ini adalah gambarannya ya anak-anak. Contoh dari plastisin. Maksud ibu contoh dari hasil karya 3 dimensi dengan bahan plastisin. Nah, Ananda ingat, sebelum membuat karya 3 dimensi, sebaiknya kalian membuat rancangan. Misalnya menggambar hewan atau tumbuhan di sekitar kalian. Jadi kalau misalnya kalian berminat untuk membuat plastisin yang berupa tumbuhan seperti bunga, maka ada baiknya kalian membuat rancangannya terlebih dahulu agar supaya ketika kalian membuat dengan menggunakan plastisin, kalian bisa membuatnya secara detail. Jadi nanti bentuk daunnya, bentuk kelopak bunganya itu akan terlihat. Begitu ya Ananda ya, paham? Ya, paham. Nah, nanti kalian dapat menggambar rancangannya di kertas gambar. Jadi dibuat dulu rancangannya di kertas gambar, baru kemudian gunakan plastisin yang kalian miliki dengan langsung membuat plastisinnya. Kalian merancang terlebih dahulu untuk memudahkan kalian membuat detail atau lebih rinci lagi atau lebih spesifik lagi hasil karya yang kalian buat. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuat kupu-kupu, maka bentuk sayapnya seperti apa, warna pilihan warnanya seperti apa, seperti itu ya. Jadi nanti gampang dilihatnya setelah kalian merancang pada buku gambar kalian. Ananda, pada pembelajaran hari ini kita juga kembali belajar tentang aturan di sekolah. Nah, saat di sekolah kalian harus mematuhi semua aturan yang ada. Semua aturan di sekolah dibuat untuk mengatur semua kegiatan di sekolah, termasuk kegiatan siswa saat jam istirahat. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah saat makan adalah juga merupakan aturan saat jam istirahat di sekolah. Jadi nanti kalau istirahatnya kan makannya tidak di dalam kelas, tetapi nanti makannya kalian di luar kelas, bisa di kantin. Nah, kalian harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah ketika kalian melakukan istirahat, termasuk ketika kalian makan, maka kalian juga harus memperhatikan kebersihan. Nah, berikut ini adalah contoh aturan saat jam istirahat di sekolah. Yang pertama itu ada saat bel istirahat, siswa meninggalkan kelas dengan tertib. Jadi tidak berlari langsung keluar kelas ya, tetapi keluarnya dengan tertib. Saat istirahat, siswa tidak keluar dari lingkungan sekolah. Jadi kita memiliki pagar sekolah, diharapkan siswa nanti tidak keluar dari pagar sekolah itu. Itu merupakan aturan di sekolah kita ya Nanda ya. Nah, saat jam istirahat, siswa harus menjaga kebersihan seperti yang sudah Ibu ungkapkan tadi. Siswa bermain dengan memperhatikan keamanan. Jadi jangan bermain yang dapat membahayakan diri kalian sendiri, juga dapat membahayakan teman kalian. Jadi bermainlah dengan memperhatikan keamanan bersama. Setelah beristirahat, kalian dapat kembali ke kelas dengan tertib setelah bel tanda istirahat selesai berdering. Nah, Ananda, jika siswa mematuhi semua aturan yang ada, maka kegiatan dapat berlangsung aman, tertib, dan menyenangkan.
Pada kali ini kembali Ibu mengajak kalian belajar tentang huruf kapital dan tanda titik. Huruf kapital dan tanda titik adalah dua hal yang saling berhubungan dalam penulisan kalimat. Sebelumnya, kalian telah mengetahui jika tanda titik merupakan tanda akhir kalimat. Nah, untuk mengawali kalimat, kalian harus menggunakan huruf kapital. Coba perhatikan contoh berikut ini. Dedi merawat tumbuhan. Dedi rajin menyiramnya dan memberinya pupuk. Huruf D pada kata Dedi menggunakan huruf kapital. Mengapa? Ya, benar. Selain ini adalah nama orang dan dalam aturannya, dalam penulisan nama orang, huruf awalnya harus menggunakan huruf kapital. Namun ingat juga bahwa ini adalah sebuah kalimat dan awal dari sebuah kalimat, kata awalnya, huruf awalnya haruslah menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, kalimat kedua, coba perhatikan. Dedi rajin menyiramnya dan memberinya pupuk. Ini adalah kalimat baru. Setelah tadi, Dedi merawat tumbuhan disertai atau diakhiri dengan tanda titik, maka Dedi rajin menyiramnya dan memberinya pupuk adalah kalimat baru. Dan untuk mengawali kalimat, kalian harus menggunakan huruf kapital. Untuk itu, maka di sini kita dapat melihat bersama D-nya menggunakan huruf kapital. Nah, demikianlah Ananda pembelajaran kita untuk hari ini. Ibu Ismaria berharap pembahasan yang telah Ibu berikan dapat membantu Ananda dalam belajar dari buku Bupena kalian, Bupena 2C untuk tema 6, subtema 3, pembelajaran 1 dan kedua. Sampai jumpa lagi Ananda di pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih.